Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur Marani Misteri dimanapun panjenengan berada. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan juga diberikan rezeki yang berkah dan juga barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini sedulur, kita kembali lagi mendatangi hutan ini, di mana kemarin malam kita sudah sempat meleburkan pimpinan iblis yang bernama Rekso Alum sedulur. Dan juga kemarin malam kita sempat kecolongan, di mana si Suroto Menggolo sudah berhasil memasangkan kembali kepalanya ke dalam tubuhnya sedulur. Itu dikarenakan kelicikan ataupun strateginya si Rekso Alum, di mana dia telah menculik seorang dewi, yang dimana dewi itu diancam akan dibunuh jika tidak menuruti perintah dari Rekso Alum tersebut. Maka dari itu kemarin kita juga sudah mengamankan dewi tersebut ke asramanya Eyang Saprana, supaya nantinya keadaan beliau itu baik-baik saja dan juga tidak dikejar-kejar oleh para komplotannya si Rekso Alum sedulur. Ini kemarin kita kan sudah berhasil netralisir hutan ini, akan tetapi pasukannya itu masih banyak, yang melawan para sufi itu masih banyak sedulur. Jadi apakah nantinya kita berhasil meleburkan si siapa namanya itu, yang makhluk buyang kata deling tuh lah, Suroto Menggolo, karena kita hanya diberi waktu 3 hari 3 malam sedulur, sebelum kekuatannya dari si Suroto Menggolo itu benar-benar pulih. Jadi setelah kepalanya dipasangkan itu, kekuatan yang sepenuhnya atau yang berhasil sempurna itu nanti ketika si makhluk itu berhasil menyempurnakan dalam 3 hari 3 malam dulu. Ya kita usahakan jangan sampai makhluk itu benar-benar mengumpulkan kekuatannya secara penuh dulu. Kita harus halangi. Dan tentunya pada malam hari ini kita akan melanjutkan misi itu untuk, ya sebisa mungkin kita harus bisa leburkan pada malam hari ini juga sedulur. Sudah sedulur, sebelum kita melanjutkan perjalanan pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita hajati dan juga apa yang kita kehendaki segera terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik sedulur, untuk mempersingkat waktu, kita matikan dulu kameranya, nanti kita nyalakan kameranya kembali sedulur. Ayo mas. Ayo mas, kita lanjutkan mas. Ada apa ini? Hah? Ada apa kok? Mana ini makhluknya? Woi, makhluk. Kenapa engkau mengeluarkan energi seperti itu? Ini siapa ini yang datang ini? Sepertinya para pasukan yang bertarung para sufi itu pada mulai kembali loh mas. Sepertinya ya kok, soalnya makhluk jahat di hutan ini sudah diledakkan kemarin. Oh iya, pemimpin kalian sudah mati, tidak usah menyerang seperti ini. Tidak usah macam-macam di tempat ini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Coba mas. Weh, jangan jadi pengecut. Kau muncullah di hadapan kami jika kalian berani. Weh, muncullah. Duru hadir. La haula wala quwwata. Masya Allah, subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Dari mana energinya ini? Dari arah sana. Dari arah sana ini. La haula wala quwwata illa billah. Muncullah wahai kaum makhluk. Wujud. Allah Akbar. Mana ini mas? Aduh. Wow. Ternyata inilah yang dari tadi menyerang. Woi, siapakah dirimu wahai makhluk? Makhluk di tempat ini sudah tidak ada. Ini makhluk baru sepertinya ini. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Hei. Tenanglah dulu. Kita hanya ingin mengetahui siapa dirimu.
Wahai makhluk, siapa ini? Sepertinya saya baru melihat ini. Deling suruh nanya-nanya apa ya? Leng! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelek banget. Iya. Nyepetin mata. Itu kacamata kamu balik. Kacamata kebalik. Oh iya. Weh, makhluk, tanyain Leng. Oi makhluk, kamu kok jelek? Kebanyakan ngicilik ya? Jangan gitu nanyanya. Gimana? Jelek Kamu kayak siapa gitu? Kamu siapa? Terus kenapa kayak gini apa? Ngeluarin api-api? Dikira takut apa gimana sama kamu? Gimana Leng? Kita tarik aja Leng. Tarik saja kita. Masukin ya Leng. Ya dapat sedikit informasi Ya, lumayan. ini, soalnya ini makhluk baru ini. Wah, Allah wala quwwata illa billah. Masuklah kau. Kafa ya ain. Kalian berbagi tempat. Berbagi tempat nih. Wah. Kau. Siapa kau? Diriku siapa? Ya. Harusnya diriku yang bertanya kepada dirimu. Kalian siapa? Saya. Ya. Jono. Jono. Ya. Pantas. Nama dan rupa tidak beda jauh. Oh, kamu menghina yang namanya Jono, nanti yang namanya Jono marah loh. Oh, kamu makhluk Sontoloyo. Siapa namamu, Ada urusan apa kau menanyakan namaku? Ya, saya harus berkenalan denganmu. Kau siapa sehingga kau makhluk baru sepertinya? Makhluk baru. Bukankah kau makhluk baru yang memasuki wilayah ini? Tidak, saya dari kemarin di sini. Di kemarin, udah beberapa hari saya di sini. Saya baru melihatmu. Kau siapa? Untuk apa kau berada di tempat ini? Oh, kau yang tahu. Ya untuk membasmi makhluk-makhluk sepertimu. Membasmi. Kau di sini siapa? Sebagai apa? Saya di sini. Iya. Saya asli makhluk sini. Asli? Benar. Asli masuk sini. Pribumi berarti. Iya. Subil wilayah berarti. Bisa dikatakan seperti itu. Biasanya kalau subil wilayah tidak seperti itu. Ya, karena dirimu makhluk asing. Ya berarti kamu yang asing. Kamu baru ke sini. Apa tujuanmu menghalangi saya? Karena ini bukan wilayahnya manusia. Kata siapa ini di bumi kok? Benar di bumi. Tetapi bukan waktunya untuk manusia masuk ke dalam tempat ini. Kata siapa bukan waktunya? Kata diriku. Ya kan kata dirimu. Benar. Lantas kau mau ngapain? Sebenarnya begini saja. Apa tujuanmu masuk ke hutan ini? Ya, saya tidak bisa memberitahu kepada dirimu makhluk jahat. Makhluk jahat. Kau jahat. Kau tahu dari mana jika diriku jahat? Lah, kau menyerang saya dari tadi ngapain itu kalau bukan jahat? Itu penjagaan diri. Penjagaan diri. Kamu jangan mengelak seperti itu. Saya tidak mengelak. Dirimu makhluk asing. Wajar saja saya menyerangmu. Ya tidak wajar kalau seperti itu orang. Jika saya langsung membunuhmu baru tidak wajar. Ada makhluk langsung menyerang itu namanya makhluk jahat. Seperti itu. Belum tentu deneng. Seperti diriku baik. Orang baik tidak akan mengatakan dirinya baik. Sayangnya saya bukan orang. Ya saya tahu maksudnya itu makhluk baik tidak akan mengatakan dirinya itu baik. Tidak ada salahnya diriku mengaku baik. Karena memang saya melakukan kebaikan. Apa yang kau lakukan? Kebaikan apa? Mengabdi kepada raja. Raja siapa? Raja siapa kau tanya? Tidak usah dipanggil, nanti kau akan mati olehnya. Ya raja siapa, saya ingin tahu. Saya ingin tahu raja siapa. Reksoalum. Reksoalum kan sudah tewas, sudah lebur. Jangan mengada-ada kau. Jangan mengada-ada bagaimana? Kok anak buahnya tidak tahu? Anak buah macam apa dirimu? Tidak tahu. Karena diriku sudah lama tidak berada di sini karena ada suatu tugas. Kau berarti yang bertarung melawan para sufi sepertinya. Kau mulai membicarakan kebenaran. Aduh. Ya kan? Lalu apa urusannya jika diriku bertarung dengan para sufi? Ya kau untuk apa datang ke sini? Untuk apa? Lah ini tempatku. Tempatmu bukan di sini. Di mana? Di mana tempatku? Tempat iblis sepertimu tuh di
Harusnya kau yang mati duluan sebelum kami. La haula wala quwata. Mohon maaf. Tidak jadi mohon maaf. Saya sebel lihat makhluk seperti ini. Langsung saja tuh bagaimana? Sekarang tunjukkan di mana sih makhluk yang tadinya tanpa kepala namanya siapa itu Suroto Menggolo, di mana? Di mana sih Suroto Menggolo? Diriku tidak mengetahuinya. Tidak mengetahui, kau berbohong pada diriku. Benar, diriku tidak mengetahuinya. Hah? Diriku tidak mengetahui. Kau berbohong kepada diriku. Hei, tundukkanlah makhluk ini. Allah Akbar. Allah. Kau tidak usah berbohong kepadaku. Sekarang tunjukkan saja di mana tempatnya. Dia sudah pergi. Sudah pergi. Pergi kemana? Entah. Dia memiliki kehendaknya sendiri, walaupun kami yang berusaha membangkitkannya. Pergi kemana? Sedangkan kekuatan dari si Suroto Menggolo itu belum sepenuhnya pulih. Dia harus bertapa terlebih dahulu. Oh, tidak usah berusaha mengecoh kami. Setengah dari kekuatannya sudah kembali. Ya kan, tetapi kan dia masih belum bisa pergi dari tempat ini. Ya kalau mungkin belum... karena mereka si Suroto Menggolo ini merasa kurang aman di tempat ini, makanya dia mencari tempat persembunyian. Saya tidak bisa percaya denganmu. Terserah, jika kau membunuhku dan mencarinya di tempat ini, kau tidak akan menemukannya. Ya, maka dari itu antarkan saya ke tempatnya. Bagaimana saya bisa mengantarkan jika diriku saja tidak tahu keberadaannya di mana? Kau berbohong. Ya silakan saja, kau mau memaksaku seperti apa? Sulit jalur. Kita harus segera mencari informasi si Suroto Menggolo ini sebelum kekuatannya pulih. Makhluk yang sudah kembali dari tempatnya para sufi itu ada berapa di sini? Apakah hanya kau seorang? Tidak. Tidak. Banyak sudah pada kembali. Iya. Tak jeleduk maning kau hutan. Ya. Untuk apa? Ya untuk menghancurkanmu. Kau ingin menghancurkanku atau rekan-rekanku? Semuanya. Kalau bisa semuanya. Di sini bukan hanya ada diriku saja. Saya tahu. Beberapa tahanan dan makhluk-makhluk baik masih berada di tempat ini. Jika memang kau ingin menghancurkan tempat ini sekaligus, maka mereka akan terbunuh. Berarti sama saja kau membunuh makhluk-makhluk baik. Dasar manusia pembunuh. Sifat iblis memanglah seperti ini. Kalau alangkah baiknya saya tidak ingin berurusan denganmu lagi. Kau keluarlah dari raga teman saya. Hei. Kunci dulu mas, kunci dulu mas, kunci dulu mas. Kita leburkan saja makhluk ini. Leburkan saja. Mengganggu, tidak bisa digali informasinya. Hoi. Dirimu alangkah baiknya pergi dari tempat ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini gimana Mas Putra? Gimana ya, ngobrol sama kamu saja sini. Dengan bakaran demit, sangit. Iya. Nih kacamatamu biar tambah ganteng. Ntar kali nggak ganteng. Duduklah.
Kemarin syaratnya apa ya untuk menjebol bentengnya si Surotomongolo? Garam yo. Garam. Oh, saya bawa garam. Saya bawa garam, tenang aja. Aman berarti ya? Aman, nanti kita kalau ketemu berarti langsung putrin saja. Iya. Sebenarnya kita bisa langsung mencari Surotomongolo itu, Mas Putra. Dia belum pergi, orang kekuatannya belum penuh. Cuma pasti nantinya banyak siapa anak buahnya Raksoalum. Oh ya, Raksoalum. Itu anak buahnya walaupun pimpinan udah mati kok masih ini ya? Pasti karena tujuannya sama, Mas Putra. Tujuannya sama. Jadi mereka walaupun yang jadi pimpinannya itu meninggal atau mati, karena tujuannya masih ada harapan untuk tercapai, mereka masih berusaha untuk mempertahankan Surotomongolo. Iya. Nantinya si Surotomongolo jadi ininya apa yo? Pimpinan baru apa yo? Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi mereka memanfaatkan kekuatannya si Surotomongolo. Sifat iblis itu rata-rata licik. Ya tidak rata-rata, memang semua. Ya. Oh, iblis. Teling iblis bukan sih? Itu adalah sesosok jin. Jin sama iblis itu beda Leng. Kamu kan tahu jenisnya. Tapi kalau Teling wujud pasti ngatain itu iblis jahat seperti itu. Jelek enggak jelek sih, ganteng. Kamu udah minta diwujudin Eyang belum? Wujud apa gitu? Kamu mau request wujud apa? Wujud yang tampan. Apa mau diwujudkan ke hewan atau apa? Apa manusia? Manusia saja. Manusia saja. Ya, tapi kata yang sabar ya Teling. Nanti kalau sudah waktunya Eyang wujudkan begitu. Enggak mau wujud ini aja si macan atau apa gitu. Ya pengennya macan putih terus jadi manusia ganteng. Jangan kayak Mas Tio jelek. Maunya jadi macan putih gitu. Macan putih terus jadi. Tapi kan energinya gede banget, Ling. Nggak bisa 1 hari 2 hari ini ngumpulin energinya. Ya, maka dari itu kata yang suruh sabar. Yang lagi mempelajari ilmu juga. Berarti mau cari ganteng seperti artis-artis Korea. Kamu tahu Korea enggak? Tidak. Oh tidak. Kamu harus operasi plastik berarti. Operasi plastik? Iya, rainya tutupin plastik, tutupin kresek. Kayak gorengan. Operasi plastik kamu ya. Ya. Tapi kenapa tadi iblis itu bisa tahu kedatangan kita ya? Ya, bagaimana ya? Saya juga bingung sih, Ling. Maksudnya apa merasakan energi dari kita? Ini kan kita sudah istirahat, energinya sudah full kembali. Apa kita redupkan dulu ya Mas Putra? Redupkan ya? Iya, biar kita tidak dihadang sana sini. Alhasil kita menghabiskan waktu, betul. Kehabisan waktu. Kita redupkan dulu energinya. Ya. Sudah. Sebentar. Teling merasakan ada yang mengganjal. Apa sih? Ngacengan kamu itu. Dewi Ratna Tawang gimana? Oh iya. Dia sakit Mas Putra. Sakit? Iya. Berarti lagi kesakitan di asrama. Sedang dirawat. Dia kayaknya diracun. Sewaktu dia jadi tahanannya si Kontrol Alum. Oh, astagfirullahaladzim. Berarti sekarang lemah. Ya kondisinya kan lemah. Sekarang masih di asrama. Masih di asrama. Iya, makanya waktu dalam. Oh, ini. Apa? Eyang suruh ini. Apa kamu hubungin si ini Tabib Andum? Sudah. Sedang dicarikan penawar racunnya, tetapi kata Tabib Andum itu penyakitnya tidak gampang. Gampang. Iya. Oh, maksudnya tidak gampang nyari penawarnya. Berarti minta doanya saja semoga Dewi Ratna Tawang itu cepat boleh kembali terus bisa kembali ke asalnya. Cantik ya, Ling. Cantik. Kalau jadi manusia cantik banget itu loh. Ya, jadi makhluk itu aja biar bisa sama Teling. Aduh. Saya minta diwujudin lah.
dewinya. Dia jadi manusia. Deling Bisa nanti ya? berjajaran sama dia ya. Jadi Kok Deling sama Mas Putra dong? deling saja. Ya udah Ling, lah yuk. Jangan lama-lama Ling. Kita lanjutkan Ling. Lanjut. Ayo. Kita cari. Ini energinya sudah diredupkan. Semoga saja kita langsung bisa Menemukannya. Terus tidak diganggu. Tidak diganggu makhluk-makhluk lain. Terus kita Ling, ayo kita lanjutkan. Yuk. Oh, sedulur, kita untuk menghemat baterai kita matikan kamera terlebih dahulu. Sorte, kemanakah dirimu? Deling rindu. Garamnya itu udah di bawah ya, bagus. Ling. Apa? Seperti ada sosok Ling. Ini dia yang kita cari Ling. Oh ini. Dia sebenarnya tidak menyadari. Ada dua Ling. Lempar ya. Dulu. Jangan dulu. Woi makhluk. Dia sepertinya sedang bertapa dia Ling. Itu ada yang jaga apa yo? Ada yang jagain kok. Weh. Adepin dulu Ling. Nih, Deling, baik-baik saja ya. Nih, Deling punya rokok. Utut bareng bayu ngopi. Kandahan, kanda tua. Kelut baik. Kesel ya Ling, gelut bae Ling. Kesel. Capek. Ya. Emang nih jukruk kayak ngapa ateis dengan Tapi kayaknya dia tidak sadar Ling, itu yang Surotomongolo tidak sadar itu sepertinya. Oh iya ya. Ya Ling. Maksudnya dia kan sedang bertapa. Itu kok ada yang jaga. Iya, tapi bentengnya kuat banget nih Mas. Beneran bentengnya kuat. Bahaya Ling ini Ling. Ini gimana Mas Putra? Kalau kita nyebarin garamnya sekarang pasti bakal digagalin sama siapa itu jembut putih. Tahu tuh makhluk apa tuh? Dia takut apa yo? Nggak tahu. Ngompol. Iya, yang belakang ngompol. Aduh, masa takut sih? Enggak lah Ling. Takut sama Deling sih, sangar. Bahaya tapi kayaknya Ling. Oh, ini sepertinya sudah memakai jubah dia tuh. Oh iya, kedinginan. Dinginan seperti ini. Kok nyerang sih? Deling kan cuma ngajak ngerokok, ngajak ngopi. Weh. Sama ngopi, kok nyerang? Jangan begitu dong makhluk. Siapa dirimu, hei? Deling harus mode serius ini. Lawan. Weh. Sepertinya sudah menyadari kehadiran kita. Wih, jangan seperti itu. Kekuatan tidak seberapa, jangan dipamer-pamerkan. Garamnya nanti hilang. Garamnya hilang. Pegang dulu Ling, garamnya Ling. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Tapi dia energinya lumayan besar Ling. Kebantu sama ini. Sama kubahnya sih siapa? Surotomongolo. Iya. Woi, kamu jangan nyerang seperti itu, woi. Gimana Ling, ini interaksi apa? Gimana Ling? Tarik saja dulu. Kunci dulu Ling supaya nggak pergi. Ya. Kita tarik ya Ling. Tarik Ling, siap Ling? Tarik berdampingan, siap? Siap. Ini tarik makhluk ini dulu nih. Siapa ini yang rambut putih ini? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata. Allahu akbar. Siapa dirimu, wahai makhluk? Diriku. Ya, sama seperti dirimu. Sama seperti diriku. Ya. Saya manusia loh. Sama-sama makhluk Tuhan.
Ya kan, tapi kan kau punya nama ataupun kau punya golongan. Kau sedang apa bersama makhluk keparat itu? Memastikan dirinya berhasil mendapatkan kekuatan yang sempurna. Oh, kok jadi menjaganya. Oh, alah sialan kamu ya. Saya pastikan itu tidak akan pernah terjadi di tempat ini ya. Kita bertaruh. Kalau bertaruh tidak akan berhasil, diriku bertaruh bahwa ini akan berhasil. Ngopi bae wis, jangan bertarung-tarung terus lah. Buat apa? Tenang dulu wahai makhluk yang berkelek. Tenang dulu sebentar. Dia Surotomenggolo sudah berada di depan mata kami. Dia tidak menyadari karena bentengnya tetap. Allah Akbar. Luar biasa sekali energimu. Kau dari makhluk-makhluk apa sih ini? Saya ingin bertanya kepadamu. Kau tunduklah terlebih dahulu. Allah Akbar. Pacingan. Kau hanya beruntung berhasil menggelapkan penglihatanku. Berhasil menggelapkan penglihatan. Itu adalah kamu nggak bisa melihat. Bangsat kamu. Berguna Kamu juga kacamata deling. Tidak usah kau. Mari bertaruh secara adil. Ya kita sudah adil. Tidak, kau membutakan mataku. Membutakan matamu. Berarti kacamata deling juga dipakai makhluk. Nggak bisa lihat lur. Aduh kacau. Bangsat kau. Di mana manusia? Ya nanti ya. Kau suka menahan kekuatanku. Aduh, lucu ini, biarkan saja itu pakai kacamata bisa lihat. Kacamata deling lumayan berguna ini. Manusia, di mana kamu? Berguna juga kacamata deling. Weh, sini dulu sebentar, sini kau mendekat ini. Kiri. Di mana kamu? Sini, mendekat sini. Oh, di mana? Sini. Sini dulu kamu. Rupa-rupanya kau di sini. Ya. Kamu nggak bisa lihat kalau ini buta matamu ya. Apa maksud membutakan mataku? Saya tidak membutakan matamu. Bohong. Di sini saya ingin bertanya kepadamu ya. Kembalikan dulu penglihatanku. Kembalikan. Ya. Gampang seperti ini nih. Masih gelap. Kenapa hanya setengah? Satu saja biar kamu tidak ini. Sudah melihat? Sama saja. Apa yang ingin kau tanyakan? Yang saya tanyakan sebenarnya banyak sih. Tapi saya ini sajalah, singkat saja. Apa yuk jadi lupa saya kok. Mau nanya apa? Mau bertanya apa tidak? Ya. Kau siapa? Dan kau kenapa menjaga itu Surotomenggolo? Kau dari mana? Saya baru melihat dirimu akhir-akhir ini. Saya dari tadi menjaga Surotomenggolo. Untuk apa dijagain? Untuk apa? Ya. Agar tapanya tidak diganggu. Tapanya tidak diganggu. Ya. Jika diganggu apa gagal? Berarti? Ya gagal. Oh, kalau diganggu gagal ya sudah. Berarti saya harus ganggu. Saya percuma saja. Percumanya kenapa? Apakah kau tidak merasakan? Diriku yakin kau bukan manusia biasa. Enggak tahu saya juga. Saya manusia biasa kok, sama saja makan nasi. Kiceng itu lucu malah gitu lah. Makhluk kocak malah gitu jebule gitu. Oh, menjaga itu atas suruhan siapa? Atas dasar keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Ya. Itu lantas jikalau dia sudah bangkit memiliki kepenuhan sepenuhnya, apakah kau akan bersujud kepada dia? Tidak. Dia harus menjadi bawahan kami. Oh, menjadi bawahanmu berarti.
seperti itu ya. Berarti saya harus leburkan itu dong. Coba saja kalau kau mampu. Oh, saya sudah mengetahui kelemahannya. Kena saja. Apa kelemahannya? Saya tidak akan beritahu padamu. Kau hanya berbohong dan memancingku untuk memberitahu kelemahan dari makhluk. Saya sudah tahu kelemahannya. Kau tidak beritahu pun Tidak saya sudah usah berbohong manusia. tahu. Kau ingin tahu kelemahannya apa? Iya. Iya, ingin tahu. Apa coba? Ya kan, berarti kamu ingin tahu. Sama enggak sama saya gitu? Saya sudah tahu. Apakah sama valid enggak ini? Jelaskan. Bohong. Tadi kamu ngajaknya ngerokok, mana ada enggak? Males saya ngasih ngerokok kamu, males. Mau jahat kamu malah minta rokok ke saya, males amat. Kamu udah nyerang-nyerang saya kok. Kan kamu duluan yang menyerang saya. Saya duluan gimana kamu? Saya mendekat kamu serang gimana sih? Ya biar kamu tidak mengganggu. Saya sudah tahu kelemahan dari itu Surotomenggolo. Kamu tidak akan bisa berkutik. Rahasia. Rahasia. Tidak akan beritahu kepadamu. Kau sepertinya tidak mengerti kelemahannya apa, ya kan? Makanya kau bertanya. Begini, jika seseorang menciptakan sesuatu, pastinya dia adalah orang yang paling tahu di mana sisi kelemahan yang dia buat itu. Berarti kamu Sama tahu. halnya dengan ini. Dia dibangkitkan oleh bangsa kami dengan susah payah. Mestinya kami tahu kelemahannya di mana. Tidak usah memancing-mancing agar diriku memberitahu bahwa kekuatan kelemahan dari si Surotomenggolo ini adalah menggunakan garam. Tidak usah. Oh, seperti itu. Tidak usah. Terima Saya kasih. tidak akan memberitahunya bahwa kubahnya itu dapat dihancurkan dengan garam. Hanya sepele. Saya tidak akan memberitahunya. Oh ya, seperti itu sudah. Terima kasih informasinya. Berarti valid informasinya. Terima kasih Tuan Bangsat kamu. atau siapapun Kamu yang kamu. memancing-mancing diriku. Tidak, saya tidak memancing, saya tidak membocoran. Diriku. Apa maksudmu? Giceng. Giceng ala. Kamu saya akan leburkan Tuanmu pada malam hari ini. Semoga saya bisa. Tidak usah. Kau akan bertarung kembali denganku. Wow. Kita bertarung secara. Kamu laki-laki apa perempuan? Kamu lihatnya saya laki-laki atau perempuan? Saya tidak melihat jenis kelaminmu. Tidak melihat ya? Ya, Karena kamu buta ya? bangsat kau. Kenapa kau menutup kembali penglihatanku? Manusia. Mohon maaf, kamu tidak mending tidak usah bisa melihat sekalian lah. Kenapa? Karena kalau kau bisa melihat, kau giceng jelek. Kau makhluk jahat. Sekarang saya mumpung berbaik hati nih. Kau mau berbuat baik dan bertobat atau tidak? Saya lepaskanmu. Ini sudah baik, menolong orang agar bisa hidup kembali. Itu yang kau tolong adalah makhluk keparat ataupun makhluk laknatullah. Kau tolong sama saja kau yang jahat. Menolong itu tidak boleh memandang siapapun. Aduh kacau. Menolong itu kau harus tahu itu adalah makhluk jahat ya. Wahai, siapa namamu ya? Saya belum kenalan. Maka saja Giceng. Giceng. Kau memanggilku seperti itu tadi. Oh ya Giceng. Ya Tuan Giceng. Ya sudah. Lantas bagaimana sekarang? Saya akan meleburkan itu Raksono Surotomenggolo. Ya, Silakan jika kamu mampu. Kau saja belum mengetahui kelemahannya apa. kau tadi keceplosan sudah bilang kelemahannya memakai garam. Bukan, itu hanya saya berpura-pura. Oh tidak. Saya sudah menemukan informasi yang valid. Ya sudah. Jikapun iya, di sini di hutan. Apakah kau bisa mengambil garam terlebih dahulu? Wah, saya bisa. Oh, saya sudah persiapkan semuanya asal kau tahu. Wah. Nih. Kau juga sepertinya jika dikapratin garam ini perih sepertinya kau. Nih, kau tidak melihat. Bajingan, kenapa kau membawa garam? Saya sudah menemukan informasi yang jauh-jauh hari.
aku melempariku. Kau mau nih asin nih ya, tangan nih. Oh, seperti itu ya. Ya sudah. Oh, tidak akan bertobat berarti. Untuk apa bertobat? Untuk apa? Diriku saja hampir mencapai tujuanku. Oh, tidak mungkin kau bisa mencapai tujuanmu itu. Ya. Sekarang kau keluarlah ya. Kau tidak akan mau bertobat kan? Iblis sepertimu jika ditobatkan juga percuma. Kau keluar saja sekarang ya. Keluar dari mana? Raga itulah. Leng. Oi. Wih, kita leburkan makhluk ini. Kamu yang mau ngeleburkan enggak? Boleh. Oleh, sudah, silakan. Ketamanan ring kelihatan nggak? Kelihatan. Alhamdulillah. Berarti kita tinggal urus ini nih. Tinggal urus makhluk ini nih, Ling. Caburin garam, Ling. Oh iya. Muter saja, Ling. Diputerin ya. Biar bentengnya runtuh dulu. Bawa aja semua, puter-puterin semua itu. Yang banyak aja nggak apa-apa, Ling. Terus, Ling. Kalau kurang asin dikencingin, Ling. Kencingkan asin. Kok Mas Putra tahu? Pernah nyicipin kencing? Enggak, Ling. Jadi gini, Ling. Gimana? Sesuatu cairan yang keluar dari tubuh itu rasanya asin. Air mata rasanya asin. Terus? Keringet juga rasanya asin. Terus? Tahu nggak kenapa keringet rasanya asin? Kenapa? Nggak ada yang manis, tahu nggak? Kenapa? Karena keringat perjuangan sama dengan perjuangan. Perjuangan itu tidak ada yang manis. Kadang tidak ada yang asin, manis. kadang pahit, seperti itu. Itu hanya sebuah kata-kata. Berarti sesuatu hal yang keluar dari tubuh itu asin. Ya, air mata kan saya pernah nangis nih. Air matanya Ya. pernah kejilat, asin rasanya. Umbel. Umbel mah nggak tahu, saya nggak pernah makan umbel. Asin tidak. Nggak tahu, coba kamu makan umbel. Asin. Pernah makan umbel? Upil asin. Sudah, Ling. Terus ada lagi kopok pahit. Jijik lah, Ling lah. Kita Kalau tai sepet. jijik lah, malah ngomongin gue. Ya kan, Nih, Ling. segala sesuatu. Ya udah yuk, fokus. Fokus dulu ya. Hancurkan bentengnya terlebih dahulu nih. Fokus ya, Ling. Dari sini saja ya. Dari sini nih. Dari sini saja, Ling. Kita, Ling, ya. Dari sini saja. Ya. Ling, cakap dari sini ya. Ya, Ling, boleh, Ling. Jelek banget rupa-rupanya makhluk ini, Dulur. Sudah, ayo, Ling. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hasbunallah wa ni'mal nasir, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahu akbar. Allahu akbar. Tembus ini bentengnya, Ling. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Woi makhluk, kau semedimu sepertinya tidak akan berhasil pada malam hari ini. Wah, Wah, Surata Menggolo, Surata berdirilah. Oh, Kita selesaikan ini. selesaikan ini secara baik-baik. Tidak baik-baik. Nggak mau. Ling nggak mau Saya baik-baik. nggak mau baik-baik. Jangan, kau makhluk jahat. Woi, dia sudah memakai jubah, Ling. Medeni teman, Ling. Membuat ini kubahnya sudah. Patisen itu. Woi, Weh, bisa-bisanya kamu menyerang. Wih. sepertinya diriku telah meremehkan dirimu. Tapi tidak seberapa. Mumpung kekuatanmu belum pulih, Boleh sepenuhnya. berarti kita harus tenang saja dulu, tenang. Tenang saja. Sebentar lagi kok, sebentar lagi kamu akan Menemui ajalnya. iya, gitu. Gitu Surata, gitu. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa.
Jangan berlama-lama, Ling. Alangkah baiknya langsung saja ya. Langsung saja. Iya. Allah Akbar. Oh, pakai ini, Ling. Apa? Saka jalira. Pusaka Jalira dan panah Aji Laksa. Aji Laksa. Tapi kunci dulu, bareng kunci yuk. Ayo. Bismillah. Allah Akbar. Sudah, tidak akan bergeming dia, Ling. Kamu bantu saya, Ling. Belakang saya, Ling. Dari sini saja, Mas. Dari sini. Oke, dari Tepat sini. ke jantungnya. Dasnya saja lah. Sirahnya. Ya. Nah, ayo. Ayo. Sudah siapkan? Sudah. Siapkan. Ya. Saka jalira. Ya. Gandiwa Aji Laksa. Kau berfungsilah dengan sebaik mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan. Bantuin, Ling. Ayo, Mas Putra. Lebur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebur. Alhamdulillah. Untung saja ya, Ling. Iya. Berarti memang sudah ditakdirkan makhluk itu dileburkan dengan cara seperti ini. Mungkin dulu para sufi itu meleburkan tidak bisa karena kekuatannya benar-benar sangat kuat. Titik kelemahan si Surotomenggolo ini ternyata pada saat dia berhasil dipisahkan antara kepala dan tubuhnya, lalu akan menyatu kembali, itu perlu waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Untuk bisa dileburkan. Ini kekuatannya itu belum penuh, makanya masih dapat bisa kita leburkan. Kalau sudah penuh sempurna itu kemungkinan kekuatannya akan luar biasa. Sepertinya iya. Bukan sepertinya lagi. Soalnya bagaimana ini? Sudah selesai? Sudah. Berarti jadi jualan nanas? Enggak, Ling. Enggak. Kenapa? Alhamdulillah lah, kita berapa hari ini loh misi ini loh. Hampir seminggu yo. Lebih kayaknya. Hampir seminggu ini misi ini dulu. Kok sekarang misinya nggak ada yang mudah yo? Iya. Semakin hari misinya semakin sulit loh. Kenapa yo? Nggak tahu. Bukan tidak mau, tapi maunya ya kita hidup itu penuh dengan kedamaian. Tapi namanya, iya, namanya hidup pastinya butuh pengorbanan. Kita sedang berkorban waktu, tenaga, pikiran. Jadi semoga Mas Putra sama Mas Tio sabar dan tetap istiqomah dalam menjalankan. Ya mungkin kita misi. Ini selesai misi ini akan istirahat dulu ya, Ling. Istirahat dulu saja tidak apa-apa. Istirahat dulu lah yo. Soalnya sudah berjalan berapa puluh hari. Enggak istirahat yo, Ling. Iya. Asli. Capek kan? Capek. Apalagi kita nanti. Ya nanti kita inilah. Ya istirahat dulu lah berapa hari. Sehari atau 2 hari lah boleh yo. Ya buat apa-apa lah. Ya tidur. Ini kan pastinya jarang tidur. Jarang tidur malam. Kadang sampai hampir pagi. Ya, sisihkan waktu untuk keluarga dan kerabat-kerabat terdekat. Iya, kita berkumpul ya. Iya, silaturahmi harus tetap dijaga. Oh iya benar. Ini berarti dari misi ini ada pelajaran yang bisa diambil atau tidak? Ada. Menurut Deling bagaimana? Segala sesuatu hal seperti hawa nafsu ataupun apa, itu bisa menghancurkan segalanya. Mereka para makhluk-makhluk jahat atau rakso alam
itu sangat bergantung pada kekuatannya sih Suroto Suroto bahwasanya jika nanti si Suroto itu bangkit, dia bisa balas dendam sampai-sampai dia mengorbankan segalanya. Berarti itu dendam. Kata-kata untuk kadang kan manusia juga ada yang pendendam. Kata-kata untuk orang yang pendendam gimana, Ling? Coba. Janganlah kalian merusak diri kalian sendiri melalui dalam tubuh kalian sendiri. Hilangkanlah sifat dendam itu. Benar sekali. Jikalau ada orang yang menjahati kita, doa bisa mungkin kita tiru, kita harus contoh Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu orang yang seringkali didolimi, tetapi dia tidak pernah menaruh rasa dendam kepada siapapun. Tetapi jikalau kita mencontoh Nabi, mungkin ya sulit, ya, cuman kan tidak sesempurna Nabi, tetapi kan diusahakan meniru Nabi. Iya, sifatnya kita harus ikuti itu. Tapi ada satu kisah yang luar biasa dari Nabi Muhammad. Sedikit cerita ya Mas Putra. Ya. Dulu di sebuah pasar di kota Mekah, itu di masa kepemimpinan Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu tahu ceritanya dari mana? Ini dulu sumbernya dari mana dulu? Sumbernya Eyang yang cerita. Oh ya. Jadi Deling hanya menyampaikan dari Eyang ya. Oh iya. Tidak apa-apa ya. Kalau apa-apa. Ada salah-salahnya mohon maaf. Iya, kadang lupa sih Deling yo. Iya, kadang lupa. Namanya juga makhluk Allah. Kita tidak ada yang sempurna. Iya. Yang sempurna ada di warung. Sampurna Mil. Rokok. Nggak bercanda ya, Ling. Ya. Pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada seorang pengemis buta di sebuah pasar di kota Mekah. Dia itu setiap harinya hanya mengata-ngatai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengata-ngatai, menjelek-jelekan bahwa Nabi Muhammad itu pemimpin yang tidak adil. Dia tidak melihat seorang pengemis yang seperti dirinya yang sengsara, sementara dia hidup enak. Lalu datanglah seorang pemuda. Pemuda itu memberi makan dan menyuapi si pengemis buta itu. Sembari disuapin, dia berbicara. Dia mengobrol pada si pemuda itu bahwasanya lihatlah Muhammad, dia tidak sepertimu, dia tidak peduli kepadaku, tidak seperti dirimu. Sungguh beruntungnya aku jika dirimu lah yang menjadi pemimpinku. Sampai tiba waktunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan ajalnya. Lalu pengemis itu tidak ditolong lagi. Pengemis itu merindukan kedatangan dari si pemuda itu yang biasanya menyuapi dirinya. Lalu datanglah sahabat Nabi, salah satunya itu datang karena dia ingin memberitahu yang menyuapinya setiap harinya itu adalah seorang Nabi Muhammad yang dia jelek-jelekan setiap hari. Lalu orang itu langsung menangis dan bertobat. Ininya seperti itu. Iya, lengkap atau detailnya Deling tidak tahu. Lupa ya. Deling juga masih belajar sih. Iya benar. Ya. Sudah, berarti seperti itu Sedulur. Ya, sifat dendam sebaiknya jangan diluapkan. Maksudnya yang sudah berlalu biarlah berlalu, yang belum berlalu kita jalani dengan sepenuh hati. Ya. Intinya apapun itu, dendam itu tidak diperbolehkan. Hasbunallah wa nikmal nasir, nikmal maulah wa nikmal nasir. Oh, ya. Artinya apa itu? Artinya sebaik-baiknya penolong hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Ya sudah, berarti kita malam hari ini cukupkan sampai di sini saja, Ling. Ya. Tutup, Mas Putra. Tutup. Deling yang tutup. Sedulur, alhamdulillah si Suroto Menggolo berhasil kita cegah kebangkitannya, bukan kebangkitan kekuatannya, sehingga
dia tidak membuat kekacauan untuk umat manusia dan juga umat para makhluk-makhluk baik. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Iya. Janganlah kita dendam. Betul. Pesannya hanya itu. Dendam Jangan adalah sekali-kali penyakit kita menyimpan hati. sikap dendam. Betul sekali, Ling. Bahkan dendam itu penyakit dalam hati. Penyakit yang sangat-sangat merusak isi Sangat hati merusak. dan juga isi pikiran. Iya. Jadi kalau kita dendam, kepikiran terus nih, waduh saya habis dijahati oleh itu tuh, saya harus balas nih. Ya maka dari itu kacau semuanya pikirannya nanti. Ya sudah, Ling, tutup, Ling. Oke, terima kasih sedulur telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan apalagi Deling yang sering bersengek, ya sering berkata kasar. Mohon maaf. Mohon maaf gini. Mohon maaf ya sedulur. Ya. Mohon maafin Deling. Walaupun ini belum lebaran, Deling mohon maaf ya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya yang suka sama Deling, yang tidak suka sama Deling doakan semoga rezeki kalian lancar. Amin. Diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.